Ya, kumpul lagi, kumpul lagi. Kumpul lagi, kumpul lagi. Baru Nurul, baru Fanya. Siapa lagi? Ayo kumpul cepet-cepet karena waktu hampir habis 10 menit 19 menit lagi ya. Baru Angelika. Barki sudah datang lagi. Ardan sudah ada lagi, Ajijah udah ada lagi. Siapa lagi? Coba lihat berapa yang itu. Tadi nggak di foto lagi ya. Baru 15 orang yang gabung. Najwa sudah ada lagi, Angelin sudah ada lagi, Fasya, Utu, Selina, mana yang lain, Talita. Davin, kalau kamu sudah ada, tunjukkan suaramu dong, Vin. Chris, kalau sudah ada, tunjukkan suaramu, karena ibu semua di layar nggak terlalu semua terlihat. Ini baru 25 lagi nih. Kalista. Oh ya, udah. Kalista udah izin. Chris yang belum. Sama Tarik nggak ada ya? Tarik. Bagja, tolong kamu belum foto, Bagja. Baru 26 orang. Ya, baru 26 orang ya. Jangan juga kamu isi daftar hadir, tapi Zoom nggak ikut. Karena nanti kalau menuju ulangan gimana? Share screen aja lagi. Jadi tadi ya, yang ditanyakan Michelle, siapa sih itu si Muso? Tiba-tiba ngacak-ngacak Indonesia, dia dari Rusia. Nah, ternyata dia adalah orang pilihan Uni Soviet karena dia paham banget tentang Marxis, tentang komunis. Nah, kemudian ketika dia datang, ternyata Indonesia sedang dalam keadaan galau, pimpinannya yaitu Amir Syarifuddin. Makanya kemudian dia mengajak Amir Syarifuddin untuk melakukan jalan baru untuk Republik Indonesia berafiliasi dengan Uni Soviet. Nah, Amir Syarifuddin yang sedang kecewa berpikiran musuh adalah orang kuat. Ada backing, ada dukungan dari Uni Soviet. Siapa tahu nanti kalau umpamanya berhasil, Amir Syarifuddin itu akan menjadi Perdana Menteri lagi kah? Atau mungkin jadi presidennya dalam Republik Indonesia Soviet. Itu Michelle, pertanyaan kamu Michelle. Yang lain paham ya siapa musuh ya? Oh ya, tar dulu. Tadi kan Ibu ngomong, ada yang ngomong itu nama sejak lahir, ada yang ngomong, oh ternyata Muso itu adalah singkatan mulut Soviet. Kenapa? Karena dia informan kan. Dia ngasih informasi kan dari mulut. Dan dia paham tentang ilmu-ilmu Soviet. Makanya dikenal dengan nama Muso. Jadi Munawar Muso. Karena tugasnya dia memberikan informasi tentang komunis. Oke, ada pertanyaan lagi enggak? Misal bagus, misal. Ibu mau nanya juga. Ah, siapa? Siapa yang mau nanya? Nanya, Bu. Sok Dan. Apa Dan? Bedanya Marxisme sama komunisme apa, Bu? Nah, itu Dan yang Ibu tunggu-tunggu dan pertanyaannya. Jadi jangan Ibu ngomong, tapi kamu nggak tahu Marxisme itu apa, komunisme itu apa, sosialisme itu apa. Dan kenapa bisa masuk dalam Islamisme. Ya nggak? Oke. Ardan dan kawan-kawan. Sedikit lagi Ibu ngomong cerita ya, jangan sampai ngantuk dulu. Ya. Jadi, sosialisme itu hadir ratusan tahun sebelum Masehi di Yunani. Yunani adalah pangkal ilmu pengetahuan. Memunculkan satu ilmu yang dikenal dengan nama sosialisme. Bahwa mereka mengatakan manusia adalah homo socius. Hidup dalam berkemasyarakatan. Nah, dalam menghadapi sosialismenya ini Ardan, si orang-orang ini harus senang. Menjalani hidup harus merdeka. Tidak boleh ada intimidasi. Biarkanlah mereka berkembang dengan sukacita. Itu sosialisme. Caranya bagaimana?
Caranya adalah masyarakat tanpa kelas. Dulu sudah ada sistem kasta kan ya? Nah, kata orang-orang sosialisme, nggak boleh ada sistem kasta. Biar mereka senang, berkembang dengan senang. Jadi, masyarakat tanpa kelas, itu pikiran sosialisme. Kemudian yang kedua, kepemilikan itu bersama. Jadi, alam raya ini milik kita bersama. Nggak boleh ada yang mengatakan, ini milik saya, ini milik saya. Biasanya mengatakan kepemilikan adalah pemerintahan. Pemerintahan, apakah itu republik atau itu kerajaan, itu kan semua dikuasai oleh negara kan ya, yang untuk disebarkan ke masyarakat kan ya, itu nggak boleh. Jadi biarkan mereka yang mengelola. Jadi yang pertama masyarakat tanpa kelas itu sosialisme, yang kedua adalah kolektivitas kepemilikan. Ada kata-kata lagi Ardan, sama rata sama rasa. Ardan, Joan, Kalista dan semuanya, enak nggak kalau dengar kayak gitu? Masyarakat tanpa kelas, positif kan? Ya enggak? Kemudian sama rata sama rasa, positif kan? Tapi nanti kamu pikirkan, kalau tadi yang Ibu sebutkan positif, kenapa tanggal 25 Desember 1991 Uni Soviet, tempat belajarnya Musso, kok runtuh dengan komunisnya, dengan Marxisnya, dengan sosialisnya? Itu dan sosialis ya, biarlah mereka berkembang dengan bebas si masyarakat, si sosial ini. Tidak ada pembatasan. Nah, akhirnya terjadilah revolusi industri 1750-1850. Di situ ada seorang ahli fikir yang bernama Karl Marx. Nah, dia adalah orang sosialis. Dia menginginkan hidup berkembang dengan bebas. Ternyata apa yang terjadi? Dalam revolusi industri muncul masyarakat berkelas, ya enggak? Sosialis menginginkan masyarakat tanpa kelas. Tapi ketika revolusi industri, muncul kan masyarakat berkelas. Masyarakat berkelas yang mana? Ada masyarakat buruh, ya enggak? Ada masyarakat pemodal kan? Nah, Marx muncul. Ini ternyata tertindas ini masyarakat buruh ini. Tidak lagi mereka bahagia, berkembang. Makanya si buruh ini suatu saat akan akan mengalahkan si pihak pemodal. Pikiran Marx ini dikenal dengan nama Marxisme. Ya, perjuangan untuk si sosial, si kaum buruh. Karena terzolimi. Sampai, dengarkan Ardan, sampai dia ngomong gini Dan, supaya manusia tidak ada penghalang, nggak usah beragama. Dan kamu pikirkan yang bertanya, Marx ngomong, kalau manusia beragama susah. Kenapa susahnya? Karena dalam agama ada aturan-aturan kan ya? Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, di sosialis nggak bisa begitu. Makanya kadang ya, tidak semuanya, sosialis Marxis itu berkembang menjadi berkembang menjadi ateis. Karena mereka nggak mau. Jangankan ateis, mereka pun nggak mau ada pemerintahan yang mengatur. Nah, sekarang ke komunisnya. 1917, Lenin berhasil menguasai Uni Soviet, menguasai Rusia. Nah, caranya dengan apa? Dengan kudeta. Nah, cara bagaimana melawan pemerintahan yang menzolimi rakyat dengan cara etat, kekerasan, tumpas. Itulah komunis, sosialis, Marxis, komunis bersatu. Yang mengarah kepada ateis, mengarah ya. Banyak yang orang komunis tapi beragama banyak karena mengambil masyarakat tanpa kelasnya, bukan agamanya. Paham Dan? Paham, Bu. Kayak itu ya. Jadi sosialis, Marxis, si Karl Marx ini yang akan membela kaum yang tertindas. Komunis, cara menguasainya. Jalan menguasainya dengan cara apa? Itu diajarkan dengan Lenin, dan Lenin menyebutnya dengan sebutan komunis. Paham? Nah, nanti sambil berjalan kamu akan memahami. Sayangnya gini, kurikulum 2013, IPA, anak-anak IPA tidak diajarkan perang dingin. Coba kalau diajarkan, kamu paham benar ini, si ajaran-ajaran ini.
Masih ada yang mau bertanya? Ibu mau nanya Politbiro. Balkis yang nanya ya? Iya. Politbiro, oke. Jadi, Dewan Tertinggi Komunis, Majelis Tertinggi Komunis, dikenal dengan nama Politbiro. Jadi, kumpulan-kumpulan para komunis di dunia, Politbiro-nya di Uni Soviet. Tapi Politbiro ini ada di daerah atau di negara masing-masing. Jadi, yang paling tinggi Dewan Majelisnya adalah Politbiro. Tadi nggak ada yang nanya. Di dekat Politbiro kan ada proletar. Kamu nggak nanyain apa itu proletar? Revolusi proletar. Apa tuh? Apa? Tadi ada kan ya? Nah, Neng, si orang-orang bawah itulah yang dikenal dengan nama proletar. Revolusi proletar. Suatu saat nanti si golongan bawah akan menjadi pemimpin. Dengarkan. Jargon para komunis, revolusi belum berakhir. Berakhirnya kapan? Berakhirnya kalau si pemimpin-pemimpin adalah golongan komunis. Ya, jadi siapa itu proletar? Proletar adalah golongan bawah yang sedang diusung. Jadi mereka kemudian mencapnya si golongan buruh dan golongan tani. Paham dikit? Masih ada yang mau bertanya? Iya. Siapa yang mau tanya lagi? Oh iya, Angelik gimana? Itu saya nggak paham. Kan pertama PKI ini kan dibentuknya itu punya ideologi kalau misalnya intinya kesetaraan gitu kan, Bu? Intinya apa? Kesetaraan tanpa kelas. Iya, gimana? Betul. Jadi tujuan mereka itu kan intinya kayak mensejahterakan. Iya, rakyat miskin. Karena dan diterima di Indonesia juga karena 80% kita miskin. Rakyat Indonesia miskin. Tapi kenapa aksi-aksi mereka itu malah membuat rakyat itu menderita? Ya. Menderita, ya. Nah, itu jadi tujuan mereka itu sebenarnya apa gitu, Bu? Ya, betul. Itu kan berarti kontradiktif sama aksi sama. Betul. Akhirnya kontradiksi, betul. Akhirnya kontradiksi. Neng, dengarkan. Kok kontradiksi? Kontradiksinya karena mereka menyatakan revolusi belum berakhir. Revolusi akan berakhir kalau mereka menjadi pimpinan. Bagaimana cara mereka menjadi pimpinan? Kan kalau kulon nuwun, punten, nggak bisa. Harus dengan cara apa? Harus dengan cara kekerasan, kudeta. Jadi intinya nanti si musuh jalan baru, kudeta. Nggak bisa perlawanan dengan manis, nggak akan. Cara menguasai dunia dengan cara apa? Kudeta. Nah nanti, jadi biarlah ada korban. Pikiran mereka, biarlah ada korban. Tapi nanti mereka akan muncul dan mereka akan mensejahterakan si orang-orang bawah. Walaupun nanti dalam perang si orang bawah akan jadi korban juga kan ya? Iya. Karena segala sesuatu tidak ada yang tidak memakai korban. Intinya pokoknya golongan bawah harus menuju ke depan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang biasa-biasa saja mungkin mereka sulit. Ya caranya dengan melakukan kudeta. Paham? Betul, pintar Anjel, kontradiksi, ya enggak? Katanya ingin sama rata, sama rasa, ya enggak? Tapi kok melakukan coup, bahkan susah hidupnya. Ya. Jadi, Neng, tujuan utama mereka sebenarnya bukan sama rata sama rasanya akhirnya. Tujuan mereka duduk di depan. Mereka menjadi pimpinan. Kekuasaan yang di... Neng, dengarkan. Mereka menginginkan masyarakat tanpa kelas kan ya? Ya enggak? Tapi kok Lenin berkuasa? Jelaslah Lenin, Stalin, Khrushchev, orang-orang PKI pastilah berkelas kan daripada rakyatnya ya? Iya. Jadi betul, kontradiksi. Yang penting kekuasaan atas nama si rakyat yang menderita, yang tidak punya. Jelas ya? Jadi alasan kamu, jawaban kamu betul kontradiksi. Paham? Nah, tadi Angelika, di awal kan Ibu ngomong, baguskah masyarakat tanpa kelas?
Baguskah sama rata sama rasa? Dengarkan baik-baik. Baguskah kepemilikan bersama? Ingat, kepemilikan bersama. Semua itu milik bersama. Kedengarannya mah bagus. Tapi kalau dipraktekkan, ada yang dirugikan kan di situ kan ya? Makanya Uni Soviet yang mengadakan sosialis komunis akhirnya bubar. Nggak bisa dipakai. Tapi sisa-sisanya sekarang masih ada, masih tetap ingin di depan. Nauzubillah min dzalik kalau sampai ke Indonesia. Paham? Makasih Angelik, bagus pertanyaan. Kamu sudah menjawab sendiri, kontradiksi karena kamu menjawab lagi kekuasaan. Ya. Jadi nggak murni ternyata masyarakat tanpa kelasnya nggak murni. Gitu. Ibu kasih gambaran. Nanti Jerman Barat, Jerman Timur ketika setelah Perang Dunia Kedua Jerman dibagi menjadi Jerman Barat, Jerman Timur. Nah, tapi kemudian setelah Uni Soviet runtuh, bersatu kembali. Orang-orang Jerman Barat merasakan ada penyakit sosialisme. Kenapa? Orang-orang Jerman Timur ini ternyata malas-malas. Karena pikiran mereka apa? Kan nanti dibagi pemerintah sama rata sama rasa. Nggak usah kerja juga nggak apa-apa. Akankah hidup ekonomi? Nggak. Itulah yang membuat Soviet runtuh. Habis, Pak? Oke, ada pertanyaan lagi? Apa lanjut? Nah, jadi dasarnya kamu paham sekarang ya, dimulai dari pertanyaannya siapa Michelle, siapa sih Musso, kemudian apa bedanya sekarang, apa itu Marxis, apa itu sosialis, kemudian katanya sama rata sama rasa, masyarakat tanpa kelas, kok malah menyengsarakan, di akhirnya kesimpulannya, kekuasaanlah yang membuat mereka membuat sengsara, inginnya mah idealisnya mah. Paham ya? Oke, lanjut. Apa masih ada pertanyaan? IPA 7. Itu kan enak kalau ada pertanyaan, jadi kamu paham. Nggak nerima mentah-mentah apa yang dari Ibu. Kita balik ya ke ini, kalau nggak ada pertanyaan. Mana tadi Pak ini ya Pak? Ini ya, udah ya. Jadi tadi Ibu omongin proletar, itu adalah golongan-golongan yang ingin, golongan bawah yang akan dimajukan. Neng, tadi kenapa nggak tanya, jalan baru itu apa? Ketika Musso datang, langsung menawarkan jalan baru ke Soekarno. Soekarno-Hatta nggak tertarik dengan jalan baru. Apa sih jalan baru itu? Tadi, kudeta. Salah satunya kudeta. Salah satunya ya. Jadi, tapi dengarkan. Jadi kudeta di sini bukan kudeta untuk Soekarno awalnya ya. Untuk siapa? Nih yang paling bawah. Menghadapi blokade Belanda. Jadi awalnya mah mereka benar. Untuk menguasai, untuk mengusir Belanda. Lah, tapi 65 bagaimana Bu? Nanti kita omongin di tahun 65. Nih, si tadi rencana Amir dengan siapa? Dengan Musso diawali dengan penculikan, pembunuhan tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta. Jadi pusatnya di Surakarta, Neng, dengarkan, pusatnya di Surakarta, tapi nanti kejadian perangnya, perebutan kekuasaannya, mendirikan negerinya itu di Madiun. Itu ternyata si Surakarta hanya dijadikan daerah pengacau saja ya. Kemudian mengetahui hal itu pemerintah langsung memerintahkan kesatuan TNI yang tidak terlibat. Kemudian dilakukanlah operasi militer oleh Gatot Subroto, itu yang di Surakarta. Pemerintah Indonesia sejatinya sudah melakukan upaya diplomasi dengan Musso supaya tidak melakukan hal itu sampai mengikut sertakan tokoh-tokoh kiri lain yaitu Tan Malaka untuk meredam ofensifnya PKI Musso. Namun kondisi politik sudah amat panas, bahkan kemudian duel antara PKI dengan TNI ya dipusatkan di Madiun. Jadi TNI tadinya sudah siap-siap untuk meredam Solo. Nah, ternyata kok jadinya di museum. Jadi capek 2 kali. Di Madiun. Nah, ini capek 2 kali. Musso pun kemudian pada tanggal 18 memproklamirkan Republik Soviet. Begitu juga di wilayah Jawa Timur lainnya. Bahkan RM Suryo, gubernur
Jawa Timur ketika itu terbunuh. Ya, karena akan merebut kekuasaan kan ya, kudeta. Nah, ini tujuan pemberontakan untuk menggulingkan kabinet Hatta karena memang dia ingin menjadi penguasanya untuk meruntuhkan Republik Indonesia dari Pancasila berubah menjadi komunis untuk mendirikan Republik Soviet yang berasaskan komunis. Jadi jadi ada dua ya, begini pikirannya. Jadi awalnya dia ingin mengenyahkan Belanda, tapi nanti umpamanya muncul pemerintahan Indonesia, baru dia akan habiskan Indonesia karena dia harus menjadi pemimpin utama. Coba, karena kenapa pemikiran kita demikian, Mutia? Karena nanti Aidit datang lagi kan nih, kita lihat. Karena Jawa Timur panas, akhirnya Jawa Timur dijadikan daerah istimewa. Karena Suryo meninggal, akhirnya digantilah menjadi gubernur militer, yaitu Kolonel Sungkono. Kemudian dilakukanlah operasi militer oleh Aha Nasution. Musso ditembak mati, Amir Sarifudin dijatuhi hukuman mati. Nanti ini kamu boleh ngeprint kalau Ibu terlalu cepat. Kemudian dilakukanlah penumpasan, ya. Sedangkan sisa-sisa pemberontakan yang tidak tertangkap, Nineng, takdir ternyata masih berlanjut untuk komunis ya. Sedangkan sisa-sisa pemberontak yang tidak tertangkap seperti Aidit Lukman melarikan diri ke Kediri, kemudian dia berkeliling ke Cina, ke Rusia, dan nanti datang lagi ke Indonesia tahun 1965 melakukan kudeta kembali. G30S PKI. Kenapa dia melakukan? Revolusi belum berakhir. Kapan berakhir? Kalau komunis sudah menjadi utama pimpinan. Paham ya? Stop sharing. Ini siapa yang belum ikut serta ya? Kok baru 30 orang sih? 6 lagi belum. Ada pertanyaan? IPA 7, dengarkan. Kita tidak selalu melakukan Zoom ya. Karena ya gimana ya, katanya banyak sih kalau umpamanya tiap hari kita Zoom ya, kok banyak anak-anak yang ngomong, ya Bu, kuota Bu. Ya udah deh, karena ada alasan itu Ibu 2 minggu sekali aja ya. Jadi minggu depan kamu ke Google Class lagi, kemudian minggu depannya lagi kita Zoom ke DITII. Kamu akan menemukan kesulitan lagi. Kamu akan melihat betapa susahnya Soekarno di zaman DITII. Langsung nanti ke APRA, langsung nanti ke RMS, langsung nanti ke PRLIR. Untung kamu belum hidup pada waktu itu ya. Tuhan masih sayang ke kamu nggak dihidupkan pada waktu itu. Tapi nanti ketika Ibu cerita, munculkan empati, munculkan simpati, sehingga muncul rasa nasionalisme kamu, supaya tidak terjadi hal seperti itu lagi. Oke, Neng, kamu akan persiapan di pelajaran berikutnya. Sekarang jam 8 lebih 3 menit. Ibu akhiri saja kalau kamu sudah tidak ada pertanyaan. Minggu depan kamu boleh lihat ada tugas apa di Google Class ya. Neng, manfaatkan di situ ya kalau kamu punya waktu senggang, itu Ibu kan sediakan materi-materi itu, sediakan video-video tuh. Nah, jadi kamu lihat, nanti ketika Ibu jelaskan, kamu kan udah nonton videonya, mungkin adalah sedikit pertanyaan-pertanyaan diskusi di situ. Ya, jadi kamu baca dulu, kamu dengarkan dulu, gitu. Oke, kamu udah punya buku sejarah ya? Udah dapat kan ya buku sejarah ya? Ya, minggu depan sambil dibawa. Karena nanti di situ akan ada apa ya, Ibu revisi dikit-dikit. Ada sedikit-sedikit kesalahan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Minggu depan kita Google Class dulu. Supaya kamu nggak terlalu lelah. Ya. Jangan lupa absen ya, absen tetap diisi. Ini baru 30 partisipan, 6 lagi kemana?
Tadi enak ya. Berapa duit, Pak? 12. Ya. Dari semua? Oke, kamu boleh yang hadir baru 28 orang ya. Baru 29 ya. Absen 29. Yang 7 lagi mana? 7 lagi. Tapi kalau yang ikut Zoom baru 30. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengisi TTS ya. Minggu depan kita ada lagi apa supaya kamu lebih paham. Oke, Assalamualaikum. Salam Bu. Tuh, sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam. Oke, sehat selalu ya. Ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya. Udah kan aja, Pak. Kan nggak ada kan si Kris kan? Tar. Ibu foto dulu karena ibu mau nyari si Kris. Jangan bubar dulu, Neng. Ibu mau nyari Kris dulu, Neng. Ibu mau nyari Kris, mau nyari satu-satu. Ya, satu lagi, Pak. Udah, segitu. Dadah, Assalamualaikum. Yo.